bisa 10. Sehingga Bapak Ibu bagi separuh atau 60 menit, kemudian yang 30 menit LMS. Seperti itu. Baik, kita mulai kelompok 1 untuk share screen. Silakan waktu sepenuhnya saya berikan pada kelompok 1 dan sekaligus moderatornya saya berikan pada kelompok 1. Dan mungkin tidak harus jam segitu ya, nanti mungkin sisanya untuk saya mungkin memberi penguatan ya di lokakarya orientasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyisakan waktu untuk penguatan dari saya. Silakan kelompok 1 saya serahkan kepada moderator kelompok 1. Silakan. Oke, baik. Pak Saiful lanjut. Oke, siap. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Instruktur, rekan-rekan CPP. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari bedah buku lokakarya orientasi. Jadi kepada Pak Saiful, saya persilakan. Halo Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Didik. Silakan Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, lanjut. Sudah opening dari Pak, tinggal dilanjutkan. Pengantar saya sudah. Terima kasih Pak Vitus, teman-teman kelompok 1. Saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1, Bapak Fasil dan Ibu Fasil. Izin share screen semuanya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Belum Pak Didik. Sekarang sudah? Belum Pak. Masih mungkin. Proses. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya? Belum Bapak Kipsek, belum. Ya, saya ulangi prosesnya. Ini kayaknya sinyal saya terganggu nih. Ini sebentar Bapak. Sinyal saya terganggu kayaknya Bapak Ibu ini. Oke, ini baru muncul gangguannya ini. Mudahan bisa tampil Bapak Ibu. Masih proses. Kelihatan tapi masih proses. Ketutup lagi Pak. Ya. Ya, saya tutup. Dia sinyal saya naik turun ini. Sudah nih, kayaknya sudah bisa nih. Sudah bisa nih Bapak Ibu? Belum Bapak. Belum. Atau Pak Saiful bisa? Biar begitu aja Pak Didik, biar Sinyal mungkin dia lagi terganggu. proses. Keluar lagi dia Pak. Kembali ke Windows Word. Sinyalnya rusak hari ini. Tampilan Word. Iya. Saya ganti tethering dulu Bapak Ibu. Pak, sudah bisa. Sudah Pak, sudah tuh Pak. Pak Saiful ya. Pak Saiful yang presenting sudah. Oke. Di saya enggak kelihatan Pak masalah ini Pak. Ya Bapak ada dulu ya. Ini gangguan betul sinyal saya ini. Sudah kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Sudah Pak. Diperbesar Pak Direktur. Selamat pagi juga.
Amin. Pagi, Pak. Mohon maaf, Pak Saiful. Halaman presentasinya tidak bergerak di kami nih Pak, masih di tujuan aktivitas Pak. Sama sekali tidak bergerak nih Pak, masih di yang pertama terus. Sama saja Bapak. Iya kelihatan tapi tidak Belum. bergeser Pak. Belum Pak Saiful, masih di halaman awal tuh, di bagian awal tuh di tujuan. Saya coba Pak Ipul, mungkin sudah stabil kayaknya saya punya Pak. Saya tampilkan, nanti Bapak lanjutkan. Sudah kelihatan kah Bapak Ibu? Belum. Oh ya, proses. Proses, oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Mana tadi Pak Ipul? Oke, silakan.
Habis, Pak. Terakhir analisis, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Didik dan Pak Saiful yang sudah memaparkan terkait bedah buku lokakarya orientasi. Dan pada sesi berikut ini, kami dari kelompok 1 mempersilahkan rekan-rekan dari kelompok lain untuk memberikan saran dan masukan yang tentunya dapat berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan kami ini. Kami persilahkan, Bapak Ibu. Oke, yang pertama dulu Pak Ahmad Jailani. Disilakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Saya mau koreksi di bagian aktivitas pengajar praktik di bagian apa yang dilakukan setelah lokakarya, Pak. Bisa ke bawah sedikit lagi. Pasca lokakarya itu, Pak? Iya, nomor 3 ya, pas sudah. Pasca lokakarya ini, ya. Saya minta pemahaman kita yang sama supaya saya juga tidak salah pemahaman. Kalau membagikan lembar kerja kegiatan peran CGP pada sekolah, membagikan lembar asesmen mandiri kompetensi, membagikan evaluasi diri. Kalau pemahaman saya baca ini berarti itu kegiatan yang dilakukan selama lokakarya, bukan kegiatan dilakukan setelah lokakarya. Itu pemahaman saya, Pak. Mohon diberi masukan. Kalau setelah lokakarya, kalau yang saya pahami mungkin apa yang kita lakukan setelah selesainya lokakarya. Itu pemahaman saya. Jadi mohon diberi masukan. Saya mau kasih masukannya juga, saya takut ini karena di sini ada 1 direktur, 2 kepala sekolah di kelompok yang ini, jadi kita mau kasih masukan, kita hati-hati nih. Terima kasih, Pak. Ya, udah. Ya, pertanyaan selanjutnya ini mungkin Pak Beno saya kita kumpulkan, Pak. Ya, oke, saya kembalikan, Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Oke. Yang berikut, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan saran. Oke, Ibu Elizabeth. Ya, terima kasih. Setelah itu Pak Rudi. Jadi mohon saya potong dulu sedikit Ibu. Untuk sesi pertama ini kita sampai di penanya ketiga, Bu. Oke, lanjut Bu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Fitus. Saya sependapat dengan Pak Ahmad Jailani tadi ya. Aktivitas kita setelah pasca lokakarya tadi ini bukan lagi ke membagikan lembar kerja atau peran CGP itu mungkin sudah masuk dalam kegiatan lokakarya. Yang saya pahami bahwa apa yang kita lakukan setelah pasca lokakarya itu adalah mengunggah hasil kegiatan atau evaluasi CGP di LMS. Ada beberapa poin yang mungkin bisa dilihat di LMS. Mungkin tadi itu makanya Pak bilang tadi kita buka LMS. Ada beberapa poin yang kita isi di LMS itu, refleksi, evaluasi, dan juga hasil penilaian CGP. Itu saja Bapak, saya kembalikan. Oke, lanjut. Yang berikut, Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Beno atas kesempatannya. Tadi sebelumnya saya juga tadi Pak Beno dan teman-teman kelompok 1 sama dengan Pak Ahmad dan Ibu Elis terkait dengan pasca itu. Kemudian
berikutnya saya di bagian yang terakhir itu yang stakeholder yang terkait, apakah meskipun tidak wajib, tapi apakah peran BGP atau BBGP itu tidak kita masukkan di bagian stakeholder. Mungkin itu saja. Apa pertimbangannya sehingga BGP atau BBGP itu tidak dimasukkan? Terima kasih Pak Beno. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Baik, teman-teman dari kelompok 1, silakan untuk ditanggapi. Oke, izin menjawab Pak Moderator, teman-teman. Pak Ahmad Jalani dan Bu Elis karena pertanyaannya sama, jadi begini Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Untuk yang dibagikan ini adalah tugas pada saat untuk ditanyakan pada saat PI di poin ke ini Bapak Ibu. Jadi setelah selesai lokakarya, maka nanti ada pengarahan khusus dari PP untuk memberikan beberapa LK yang harus diisi menjadi tugas mandiri. Jadi bukan dikerjakan pada saat loka. Jadi ini bisa dibawa pulang, kemudian diisi, dan nanti pada saat pendampingan individu yang pertama akan dikonfirmasi oleh PP kepada CGP-nya. Seperti itu. Jadi ini bukan dikerjakan di loka ini Bapak Ibu. Ini LK-nya akan dibawa pulang, kemudian dikerjakan di rumah atau di sekolah. Nah, hasilnya itulah yang akan dikonfirmasi pada saat PI. Seperti itu, Pak. Dan Ibu Elis. Jadi ini memang terjadi di pasca setelah selesai loka. Seperti itu. Bukan di dalam loka dikerjakan, tetapi di luar loka. Ya. Itu jawaban kami. Ya, yang terakhir BGP. Jadi kenapa kami tidak masukkan ke dalam stakeholder sini? Karena secara otomatis BGP adalah penyelenggara Bapak Ibu. Beliaulah panitianya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sehingga stakeholder yang terlibat di dalam lokakarya ini harapan kami adalah yang ikut terlibat langsung di dalam kegiatan diskusi atau lokakarya ini di dalam kelas. Jadi yang terlibat langsung dalam kelas adalah kepala sekolah CGP itu sendiri, pengawas dan unsur dinas pendidikan yang diundang, serta CGP-nya sendiri beserta dengan PP yang bertugas saat itu. Jadi seperti itu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 1. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Terima kasih Pak Didik, sudah jelas sekali penjelasannya. Oke, baik. Yang berikut Pak Yafet dan kemudian Bapak Yohanes Regon. Dipersilakan Pak Yafet. Pak, saya bisa minta Pak Moderator. Oh ya, betul. Saya bisa tanggapi sedikit dulu. Oke, siap. Lanjut. Seperti yang disampaikan Pak Yafet, mohon ditangguhkan dulu. Saya izin. Yafet, mohon ditangguhkan dulu. Lanjut Pak Ahmad. Ya, seperti disampaikan oleh Ibu Elis tadi, ada beberapa kegiatan seperti menulis catatan hasil lokakarya. Ini terkait dengan kegiatan setelah selesai kegiatan lokakarya. Seperti di LMS itu ada catatan hasil lokakarya orientasi, kemudian unggah dokumentasi kegiatan lokakarya orientasi, kemudian penilaian keaktifan para lokakarya orientasi. Itu maksud saya, Pak. Sehingga ada. Benar sekali Pak, benar. Ada beberapa yang mungkin lupa ditulis, jadi itu ada tambahan itu Pak. Hingga maksud saya di tadi itu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jalani. Sebenarnya sudah tersirat di sini Pak, ada pemberi penilaian kepada CGP. Nah di situ sebenarnya tadi kami mau tuliskan juga sih sebenarnya mau masukkan upload itu, tapi karena tersirat di sini akhirnya enggak. Tapi kalau memang sarannya seperti itu akan kami tambahkan Pak Jalani. Terima kasih banyak masukannya. Oke, terima kasih Pak Kepsek. Oke, lanjut Pak Yafet. Kemudian Bapak John. Pak Yafet silakan. Terima kasih Bapak ya. Maksudnya ini kan supaya kita sama mau belajar juga, terutama terkait di poin 3 tadi Pak Didik. Minta maaf, coba saya lihat lagi sedikit di poin 3. Ya ini
maksudnya supaya kita bisa memang sebentar akhirnya juga akan disampaikan oleh dari Bapak instruktur, tapi saya melihat di sini bahwa ini kan kegiatan pasca aktivitas lokakarya. Jadi mungkin ini terus di kolom bagian atas itu kan terkait dengan kegiatan pengajar praktiknya kan. Jadi di sini menurut saya bahwa yang lebih difokuskan adalah terkait dengan mengakses LMS-nya, Bapak. Jadi kayak membagikan lembar kegiatan. Mungkin ini hanya di saat lokakarya, sedangkan kalau pasca lokakarya artinya lokakarya sudah selesai kan. Jadi kegiatan pengajar praktik saat lokakarya sudah selesai, apa yang kita apa lagi? Jadi tidak perlu lagi membagikan evaluasi dari GP atau apa itu. Artinya yang sudah selesai saat kita mengaksesnya kembali ke LMS lagi, Bapak. Mungkin seperti itu. Minta maaf. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Pak Yafet. Saya sebentar aja, saya coba carikan bukunya dulu. Nanti teman-teman silakan menjawab dulu, Pak. Saya coba carikan buku. Karena ini ditulis dari buku tersebut ya. Oke, lanjut. Oke, kalau tidak ada, waktu berikutnya diberi kepada Bapak John. Silakan, Bapak John. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan terkait lokakarya orientasi. Ya. Jadi kelompok 1 sudah memberikan gambaran tentang kegiatan karya orientasi. Ya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, ada beberapa hal yang saya butuh penjelasan dari kelompok 1 terkait posisi diri. Mohon Pak, di scroll lagi di posisi diri.
Ya, posisi diri. Dari situ poin pertama, identifikasi posisi diri, asesmen kompetensi CGP, yang kedua evaluasi kompetensi diri. Ya. Baik, apakah di sini ada instrumen ya, yang membantu CGP untuk mengidentifikasi diri dan juga evaluasi kompetensi diri? Mungkin ada instrumennya. Baik. Saya lanjut dulu Pak Saiful, mohon maaf. Ya, yang kedua pada kolom aktivitas CGP, ya. Tadi saya lihat ada beberapa poin yang sudah dijabarkan di sana. Ya. Nah, apakah yang sudah ditampilkan ini itu menggambarkan aktivitas CGP dari seluruh rangkaian poin pada kolom pertama ini? Ya. Ya. Kalau seandainya itu gambaran terkait aktivitas CGP dari aktivitas PP ini ya, mungkin bisa disejajarkan supaya membantu saya untuk bisa memahami tahapan-tahapan aktivitas CGP ya. Ya. Coba lihat yang pertama, misalnya yang pertama itu disejajarkan dengan poin mana ya, supaya kita bisa melihat koherensinya ya. Ya, dari kolom 1 dengan kolom 2 sehingga kita bisa tahu bahwa aktivitas CGP ini terkait dengan poin berapa pada aktivitas pengajar praktik. Kalau seandainya masih ada hal yang belum ya, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan aktivitas CGP sehingga kita punya gambaran yang jelas terkait apa yang mesti dilakukan oleh CGP. Terima kasih Pak Saiful dan teman-teman kelompok 1. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut dulu Ibu Gita. Silakan. Kita satukan dulu pertanyaannya. Oke, Bu silakan. Anita atau Bu Gita, Pak? Oh, Bu Anita Teresia Sinaga, minta maaf Bu. Iya, ya, baik. Terima kasih Pak Vino. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah share, yang sudah sampaikan untuk hasil diskusinya. Mungkin saya ingin bertanya atau sekaligus tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yafet ya, untuk menekankan kembali karena ini adalah pakai orientasi, pakai dan ini supaya apa yang tadi ditanyakan Pak Yafet, saya juga menjadi lebih paham dari penjelasan nanti dari Bapak Ibu yang di kelompok 1 dan terkait tentang pasca lokakarya. Mungkin itu, jadi mohon penjelasannya lagi supaya arahnya nanti ini kemana. Karena memang setahu saya insidentil ya tugas-tugas yang diberikan pada saat setelah lokakarya, tidak selalu ada gitu. Yang ada itu memang seringkali adalah tugas-tugas yang pada saat pelaksanaan, sedangkan paskanya itu bersifat insidentil. Nah, kalau ini yang orientasi tadi kelompok 1 menjelaskan ada tugas dan juga ada mohon coba bisa dilihat Pak tadi. Karena pertanyaan saya juga sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yafet tadi. Boleh di bagian bawah tadi Pak, pasca. Iya itu. Yang lembar kerja kegiatan. Ya, mungkin itu mohon penjelasannya lagi. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, bisa dijawab dulu untuk 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak. Saya masih mencarikan ini Pak untuk Pak Yafet sama Bu Anita. Dan kan pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada instrumen yang membantu nanti? Ada Pak, di buku itu ada semua Pak, lengkap. Jadi di buku yang kita bedah ini lengkap, di lampirannya ada semua. Baik dari posisi diri, evaluasi diri, bahkan semua kegiatan, lembar kegiatan itu ada semua. Pak Yohanes sudah ada semua di situ. Jadi nggak usah ragu, Bapak download di lembar-lembar terakhirnya ada semua Pak, tinggal dipakai saja.
Nah, insya Allah besok bisa di print. Nah, seperti itu. Kemudian untuk usulnya yang kedua, untuk disejajarkan nanti kami coba sejajarkan Pak. Jadi supaya jelas, misalkan refleksi diri yang mana gitu akan kami buatkan Pak, seperti itu. Ya, ini saya masih mencari untuk Pak Yafet sama Bu Anita karena kemarin kami ngetiknya ini ada dari buku ini masih kok enggak ketemu. Mohon teman-teman kelompok 1 silakan menjawab dulu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Didik. Mohon izin bicara kelompok 1 boleh? Boleh, silakan Bapak John. Oke, baik. Terkait Supaya dengan kita yakin pertanyaan sama Pak ya. Yafet Terima dan kasih. Ibu Anita tadi tentang nomor 3 ini, apa yang dilakukan pengajar praktik pasca aktivitas lokakarya ini? Ya, hemat saya hal ini sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Jailani tadi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful karena lokakarya orientasinya itu waktunya ya tidak terlalu lama, ya, mungkin setengah hari. Ya. Hemat saya mungkin kita terkecoh dengan kata apa yang dilakukan pengajar praktik pasca aktivitas lokakarya. Hemat saya ini adalah bagian dari bagian dari lokakarya orientasi juga, ya. Ya, mungkin kita terlalu terpaku dengan kata pasca. Hemat saya ini bagian dari lokakarya orientasi. Ya, itu. Iya. Ya. Ya. Ya, mungkin satu Pak Saiful. Iya. Mungkin iya. Insidentil ya Pak tugasnya ya. Mungkin sedikit Pak Saiful. Jadi memang pernah juga untuk kita yang angkatan 3 untuk tugas pasca tidak dengar. Suaranya Ibu. Suara saya putus-putus ya, maaf. Halo? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Ya. Masih putus-putus ya, Bapak Ibu. Kameranya saya matikan dulu deh. Masih putus-putus, Pak? Masih Sudah, Bu. Oh ya, kamera saya off-kan ya, mohon maaf. Baik, artinya begini memang, kemarin itu pada saat kita ya, termasuk Pak Saiful juga untuk angkatan 3, beberapa kali pasca lokakarya memang ada dilakukan pemberian lembar kerja, itu benar. Tapi memang itu tidak selalu, jadi kalau saya bilang itu insidental ya. Jadi ini atau tes ini seperti insidental, jadi tidak semua terlalu dalam lokakarya orientasi ini juga. Mungkin dari beberapa lokakarya yang ada itu lokakarya keberapa gitu yang ada tugasnya pasca lokakarya. Mungkin itu tambahannya bahasanya. Ya, itu yang Bagja itu, betul sekali. Itu yang Bagja di lokakarya Bagja itu. Ya, baik mungkin itu. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Mengingat waktu kita Bu, yang terakhir ini Maria Elizabeth Dahlia, silakan. Pak Moderator. Baik, terima kasih Kak Beno. Menurut saya Kak, untuk bisa memastikan ini, barangkali bisa kelompok 1 bisa share untuk LMS-nya, sehingga kegiatan-kegiatan pasca lokakarya itu bisa kita diskusikan bersama. Karena itu juga yang diminta tadi untuk tagihan tugasnya kita. Selain share apa yang kita kerjakan dalam kelompok, share LMS juga, karena di situ ada semua kegiatannya. Oke, Pak Saiful. Pak. Mungkin bisa share screen dia punya LMS. Ya, Pak. Lanjut dulu Pak Ahmad Jailani. Ya, minta izin Pak. Ini saya tutup dulu Bapak Ibu ya, saya tampilkan. Oke.
yang kami sampaikan di sini tentang aktivitas pengajar praktik pasca lokakarya, bukan kegiatan pengajar calon guru penggerak pasca lokakarya. Kalau ada tugas PR yang dikerjakan CGP, berarti itu aktivitas CGP. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah aktivitas pengajar praktik. Aktivitas pengajar praktik. Apa yang dilakukan pengajar praktik setelah lokakarya? Kalau masih ada tugas, berarti itu tugasnya CGP, bukan pengajar praktik. Itu maksud saya, Pak. Mungkin sama dengan Pak Yafet tadi, Elizabeth tadi. Yang sampaikan oleh Terima kasih teman-teman. Pak Jalani. Mohon maaf, ini dari kalimatnya Pak kami membedakan Pak. Di sini membagikan Pak. Membagikan lembar kerja. Jadi bukan disuruh kerja CGP-nya gitu. Maksud saya tugasnya PP adalah membagikan lembar kerja seperti itu. Jadi harapannya dikerjakan di rumah walaupun memang CGP-nya yang bekerja tetapi PP juga bekerja membagikan gitu Pak maksudnya Pak seperti itu. Jadi kalimat kerjanya di sini ada kata membagikan. Seperti itu Pak Jailani maksudnya. Pak Beno, bisa izin bicara? Oh ya, silakan Pak Rocky. Oke, terima kasih Pak Beno. Pertama-tama saya sampaikan salut kepada kelompok 1 yang sudah membahas pembedahan buku ini secara detail. Yang kedua, saya mau kita samakan persepsi Pak kelompok 1, karena kita ini sedang belajar, sedang meraba-raba buku ini secara sejauh pemahaman kita. Jadi hemat saya, penyelenggara kegiatan ini itu sengaja tidak memberikan detail outline tentang rangkaian kegiatan, baik oleh CGP ataupun pengajar praktik kepada kita, mungkin dengan maksud supaya kita berdiskusi secara mandiri, lalu menyamakan persepsi. Yang berikut, kelompok 1 ini adalah presentasi hasil diskusi. Jadi saya pikir tidak salahnya masukan teman-teman itu di-input, dimasukkan di draftnya, supaya nanti diperkuat lagi oleh fasilitator pendukung. Kemudian disatukan kembali dalam rekaman kita. Mungkin itu yang menjadi utama. Kemudian yang terakhir, saya teringat apa yang disampaikan Pak John, ini betul-betul adalah rangkaian. Saya pikir tidak ada salahnya juga di kelompok 1 sudah menuliskan beberapa itu, tinggal ditambahkan oleh masukan teman-teman. Saya setuju dengan pendapat Pak John, ini adalah rangkaian. Walaupun ada kata pasca di situ, tapi bukan berarti dia terlepas. Ini adalah rangkaian. Ya, betul. Terima kasih Pak Beno. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir Ibu Dian. Silakan. Baik, terima kasih. Sedikit saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 1. Lalu kalau tadi saya lihat kita saling membangun diskusi untuk poin yang ketiga ini, poin pasca lokakarya. Tadi kalau tidak salah, acuan kita untuk mengerjakan tugas-tugas ini kan di rencana moderasi dan juga LMS, dan juga bahan pengajar praktik. Nah, menurut saya, kalau apa yang sudah ada, kita kan tugasnya membedah buku sekarang. Apa yang sudah ada di dalam rencana moderasi seperti itu kegiatannya, ya tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau memang membagikan lembar kerja atau seperti apa, tadi sudah ada di situ rancangannya. Nah, ini teman-teman kelompok 1 sudah kerjakan. Kita kan tadi hanya tinggal memindahkan saja dari rencana moderasi itu dari dalam lembar kerja ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rocky dan Ibu Dian yang sekaligus memberikan sedikit penguatan. Jadi memang lembar kerja yang hari ini ditampilkan di layar Bapak Ibu itu berdasarkan rujukan utamanya itu adalah buku pegangan lokakarya orientasi. Dan mungkin LMS saya yang agak kurang bisa diakses, saya coba tampilkan LMS. Jadi di sana memang tidak ada detail kegiatannya, Pak. Jadi dia hanya beri gambaran secara gamblang saja 3 poin saat lokakarya 0. Yang pertama, pokoknya runutan kegiatannya itu di LMS saat lokakarya orientasi itu di LMS itu tidak ada atau belum muncul. Hanya dikasih 1 buku LK0 rencana moderasi lokakarya orientasi yang nantinya akan kita unduh. Jadi begitu Bapak Ibu tahu, atau mungkin lebih jelasnya saya akan coba share screen.
loka karya orientasi. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Sama. Ya, sebentar saya tunggu sebentar. Sama? Sinyalnya luar biasa Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen Bapak Ibu. Mungkin kelihatan Bapak Ibu. Atau Pak Didik share screen. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Oke, proses. Ya, sudah. Sama, Pak. Izin Pak Didi, coba silakan Pak di LKA 1 laporan loka karya orientasi Pak Didi. Yang ini. Kalau ini untuk download Pak. Tidak, bagian bawahnya Pak. LK1 laporan loka karya orientasi. Iya, bisa itu. Ada beberapa yang harus diupload itu. Not available. Tidak bisa diklik Pak. Ganti dulu role-nya Pak. Ganti role-nya. Ganti role. Itu kewalahan. Ganti role dulu Nanti baru bisa. Iya. Ya, Nah, itu dia, itu yang Pak. kami maksudkan Pak. Ini masker Iya. tadi. Ini perangkat, catatan hasil, unggah dokumentasi. Ya inilah yang dilakukan lah Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, saya pikir kalau kita sudah mengakses LMS ini, kita bisa mengetahui secara gamblang nanti apa yang akan kita laksanakan pasca loka karya itu. Atau bagaimana Bapak Ya, Ibu? ini Karena di yang- sini sudah ditampilkan semua. Ini untuk loka karya orientasi kita ambil dari sini Bapak Ibu semuanya. Kita ambil. Sorry. Ini kita ambil semuanya. Kemudian kalau yang berikutnya catatan hasil loka karya nanti diisi Bapak Ibu. Nanti diisi aja sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, ini nanti diisi. Kemudian mana dia? Kemudian ini unggah dokumentasi. Yang diunggah adalah daftar hadir sama foto Bapak Ibu. Ada 2. Di sini tinggal di add submission aja, kemudian di klik file, pilih filenya Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu. Seperti yang sudah biasa kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya penilaian keaktifan, ini memberikan peserta kalau misalkan kita lihat dulu di sini. Nah, sini Pak Saiful misalkan ya kita nilai berapa gitu Bapak Ibu. Di sini silahkan dinilai aja. Ini ada grade-grade-nya, kita bekerja menggunakan rubrik aja Bapak Ibu. Kerja berdasarkan rubrik. Kemudian yang terakhir nanti ada evaluasi proses loka karya orientasi. Nah, ini kita menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini akan kita jawab Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian di save aja. Itu saja kayaknya Bapak Ibu. Nanti kami akan menyelesaikan tugas kami tadi. Kami akan masukkan 5 hal ini atau beberapa hal ini ke dalam LK0 tadi sehingga lebih sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Silakan Pak Beno. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Didik dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan yang sifatnya membangun agar kita satu persepsi terkait hal ini. Terlebih tadi titik persoalan yang banyak ditanyakan di sini itu di pasca loka karya. Dan nanti dalam perjalanan kita akan berkomunikasi dan sekaligus tentunya besar harapan kami dari kelompok 1 kita juga mendapat penguatan dari Bapak instruktur fasilitator setelah ini. Jadi itu saja hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Kita kembalikan ke Bapak fasilitator.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok 1. Jadi gimana ini ya? Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali kelompok 1 sudah mempresentasikan tugasnya, dan Bapak Ibu juga sudah bertanya secara kritis dan belajar bersama ya, kita belajar bersama di sini untuk mendapatkan apa sih lokakarya orientasi itu, apa yang harus dilakukan kita semua ketika kita menjadi PP ya. Dan Bapak Ibu sudah secara lokakarya orientasi sudah secara gamblang dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Nah, di sini memang di dalam lembar aktivitas itu ditanyakan beberapa hal ya. Jawaban pertanyaan pemantik itu. Tetapi bukan berarti harus pemantiknya itu harus dijawab secara secara urutan, tidak ya. Ini hanya pemantik saja ya. Misalnya bahan apa yang digunakan oleh pengajar praktek. Kemudian aktivitas CGP-nya bahan apa yang disiapkan oleh CGP dalam lokakarya, kan begitu ya. Jadi yang pertanyaan pemantik pertama, apa yang digunakan oleh pengajar praktek dalam pendampingan lokakarya misalnya. Sehingga jawabannya di aktivitas CGP kan bahan yang disiapkan oleh CGP pada saat lokakarya orientasi misalnya seperti itu. Maka saya sangat setuju sekali, mohon kelompok 1 nanti menyambungkan ya, biar kita mudah, sama-sama mudah ya, menyambungkan kolom kiri dengan kolom kanan biar nyambung gitu ya. Nah, bisa saja versi lain, misalnya langsung menjawab nomor 2. Aktivitas pengajar praktek adalah apa yang dilakukan oleh pengajar praktek pada pendampingan lokakarya orientasi misalnya. Maka jawaban aktivitas CGP adalah ya melaksanakan itu ya. Artinya semua aktivitas itu dilaksanakan oleh CGP dengan apa, cara apa gitu. Tentu apa yang dilakukan pengajar praktek ini sesuai dengan sesi-sesinya. Kalau kita lihat lokakarya orientasi ya, lokakarya orientasi itu sesinya kalau nggak salah sampai 7 ya. Sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa tuangkan itu per sesi ya. Misalnya sesi 1 pembukaan. Nah, alat-alatnya lah itu tadi yang saya katakan, tidak harus pemantik itu Bapak Ibu jawab nomor 1. Bisa saja langsung pertama sesi 1. Alatnya sesi 1 itu apa? Laptop, proyektor, layar, pointer gitu ya. Kemudian CGP, aktivitas CGP langsung menyiapkan itu ya. Mungkin proyektor nggak perlu kalau CGP ya. Tapi kalau bagi PP perlu. Apakah itu disiapkan oleh PP ataupun oleh BGP atau oleh balai besar, balai guru penggeraknya. Biasanya oleh balai penggeraknya atau sekolahnya yang ditunjuk. Pointer dan seterusnya. Mungkin CGP hanya menyiapkan laptopnya ya. Kalau laptop pastilah, ya haruslah. Masa guru penggerak nggak bawa laptop kan lucu ya. Harus itu. Itu contohnya. Sesi 2 misalnya presentasi pengembangan dan umpan balik perubahan level diri misalnya. Nah, nanti apakah ini bisa Bapak Ibu identifikasi tentang bahan-bahannya dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja ya. Sampai sesi berapa Bapak Ibu lihat di buku petunjuknya ya, buku petunjuknya tentang ini kalau yang saya contohkan ini lokakarya 2 ya, lokakarya 2 ya. Saya contohkan yang lokakarya 1 dulu ya, lokakarya 1. Lokakarya orientasi ya, maaf, lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi itu ada kalau nggak salah sesi 1 misalnya, pembukaan dan penyampaian agenda lokakarya itu awalnya. Kemudian mungkin perlengkapan yang dibutuhkan papan plano, kertas plano, PPT, proyektor itu kebutuhan PP ya. Kemudian kalau CGP mungkin ya laptop, kemudian apa ya yang berkaitan dengan diri sendiri ya CGP. Kemudian pada sesi 2, sesi 3 kesepakatan kelas sampai sesi yang kelima. Sampai sesi kelima
sampai terakhir itu sesi ke-7 ya, pengembangan diri. Sesi 7 ya. Mungkin perlengkapan dibuka, lembar kerja, lembar rencana pengembangan kompetensi diri, kemudian alat tulis dan seterusnya. Kemudian sesi 8 masih ada lagi portofolio ya, pengenalan portofolio digital. Dan seterusnya. Kemudian sampai refleksi dan penutup. Nah, kemudian tadi ada yang ditanyakan ya tentang yang seru itu di nomor 3, pertanyaan pemantik sebenarnya. Apa yang dilakukan pengajar praktek pasca aktivitas lokakarya ya? Pasca aktivitas lokakarya orientasi, pertanyaan gitu ya. Maka semua aktivitas lokakarya orientasi sudah selesai di pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan pengajar praktek pada pendampingan lokakarya orientasi itu mulai sesi 1 sampai 9 atau 7 tadi. Itu sudah selesai, termasuk pembagian lembar kerja itu sudah selesai di situ. Nah, nomor 3 ini pasca setelah lokakarya. Setelah lokakarya itu ngapain? Nah, itu kaitannya dengan LMS Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti apa yang dilakukan? Nah, itu sudah tadi Pak Didi ya, sudah memberikan, itu aja ditulis di situ ya. Tadi ada mengisi apa ya, daftar hadir, unggah tugas, itu pasca itu. Karena dikhawatirkan. Gimana? Izin share screen Pak, sudah saya edit semua Pak. Iya ya. Jadi nanti silakan ya ini yang dimasukkan di sini sehingga setelah pasca lokakarya ini Bapak Ibu tidak lupa akan isi daftar hadir, catatan hasil lokakarya orientasi, unggah dokumentasi kegiatan lokakarya, ini penting. Banyak kalau yang angkatan 1, 2, 3 belum ya. Belum banyak ya, tapi mulai angkatan 4, 5, 6 itu banyak tugas setelah pasca. Tetapi ketika angkatan 1 malah belum ada. Ini ada yang angkatan 1 itu belum ada. Pasca ini masih ketika BGP itu melakukan lokakarya itu bukti fisiknya diminta di saat itu di lokakarya itu. Jadi dalam bentuk hard copy gitu diminta. Bahkan ngirim lokakarya 1 yang lokakarya orientasi dikirim waktu lokakarya 1. Kemudian waktu lokakarya 2 itu persiapan berkas-berkas itu lokakarya orientasi dan lokakarya dikirimkan, dititipkan di balai besar, balai guru penggeraknya. Waktu itu belum ada ya, waktu itu di LMS itu. Kemudian mulai angkatan 3 sudah mulai ya, tetapi tidak selengkap sekarang. Tapi kalau sekarang daftar hadir itu tinggal unggah di LMS. Kemudian catatan itu. Pak, apakah ada Pak setelah lokakarya itu seperti yang dikatakan tadi memberikan angket-angket? Ada, beberapa lokakarya memang ada dan itu harus dicantumkan juga, tetapi itu masih aktivitas lokakarya, masih dalam aktivitas lokakarya tapi di akhir. Di aktivitas lokakarya itu ya, di hari itu, tapi di akhir mungkin direfleksi atau di akhir-akhir itu berikan aja, malah bagus biar lengkap, biar tidak lupa ditulis di situ. Tapi setelah aktivitas pengajar praktek aktivitas lokakarya yaitu LMS, bahkan mengingatkan APP nanti, misalnya mengingatkan CGP ya, mengingatkan CGP aktivitas PP ada beberapa lokakarya ya, mengingatkan CGP untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi misalnya, itu termasuk pasca ya, karena memang nanti diingatkan di situ ya, diingatkan di situ pasca lokakarya. Mungkin di PI nanti ya, nanti akan disambut gembira oleh PI ya, PI nanti akan menyambut ini semua ya, karena memang biasanya di PI itu akan disambut setelah lokakarya baru PI, tapi PI-nya itu untuk menuju ke lokakarya berikutnya, karena sebelum lokakarya itu harus ada PI, jadi PI dulu baru loka, PI dulu baru loka. Tetapi walaupun PI dulu baru loka, bukan tidak mungkin waktu loka itu ada sesuatu yang harus disampaikan untuk PI nanti ke depan. Itu juga ada ya. Tetapi kalau memang tidak ada ya jangan dimasukkan di situ ya. Ini hanya mengingatkan saja. Kemudian apalagi ya tadi pertanyaan yang belum terjawab. Catatan hasil, oh ya, stakeholder. Stakeholder itu balai guru penggerak dimasukkan Pak Ibu ya. Karena itu penyelenggara, walaupun penyelenggara dimasukkan karena apa? Semua koordinasi balai penggerak ini penting untuk dengan ini nanti kan bentuk koordinasinya bagaimana kan?
itu koordinasinya antara Balai Guru Penggerak dengan Dinas Pendidikan, itu penting. Kenapa penting? Karena kaitannya dengan surat undangan, hari, dan juga kaitannya kalau terutama yang PI ya, kalau lokal karya hanya tempat saja. Kalau PI itu berkaitan dengan jadwal PI-nya, rentang hari Senin sampai Sabtu, tanggal berapa sampai berapa. Itu harus ada surat tugasnya, karena kalau Bapak Ibu nanti masuk ke sekolah harus membawa surat tugas dan SPPD. Dan ini sangat berhubungan Balai Besar Guru Penggerak menyurati Dinas Pendidikan untuk bersama-sama menyepakati hari PI-nya. Hari PI-nya. Kemudian kalau lokal karya itu biasanya sudah ditetapkan oleh pusat malah. Ya, dari GPK ya. Tapi di sini tidak perlu stakeholder sampai pusat ya. Cukup Balai Guru Penggerak aja itu sebagai wakil dari pusat ya. Seperti itu. Jadi ada pusat, dalam hari ini Balai Guru Penggerak, kemudian kepala dinas atau dinas pendidikan ya, kemudian cabang dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, itu ya, itu yang nanti bisa di stakeholder yang terlibat. Barangkali itu yang untuk lokal karya 1, lokal karya orientasi. Perkara detailnya nanti mohon didetailkan lagi oleh kelompok 1, tapi sudah detail ya tadi ya, sesi 1 sampai sesi 7 kalau nggak salah. Itu kemudian gini ya, di alurnya sama dijadikan satu biar nanti kiri kanan menjawab, kiri bertanya menjawab, begitu terus ya, sehingga ada beberapa yang kosong, nggak apa-apa, ada yang kosong kemudian bawahnya karena memang tidak ada jawaban kan di situ. Itu selebihnya sudah oke semua kelompok 1 ya, tinggal. Dan ini juga untuk kelompok yang lain, kelompok 2, 3 nanti menyesuaikan apa yang sudah saya katakan ini ya. Artinya kita sudah sama ya, persepsi kita sudah sama, sehingga kita tinggal gitu ya. Nanti langsung saja ya, misalnya kelompok 2 nanti presentasi, setelah selesai langsung mempresentasikan LMS. Setelah itu baru tanya jawab, biar komprehensif dulu. Kita pemikiran kita biar sama dulu, dari lembar aktivitas, kemudian langsung dilanjutkan LMS, kemudian baru nanti kita sama-sama tanya jawab biar ada gambaran yang komplit gitu ya. Nah, dengan kelompok 1 tampil ini sudah terwakili ya, kelompok 2, 3, 4 nanti pertanyaannya ada yang mau tanya sudah terjawab di kelompok 1. Memang penampilan pertama itu harus selalu menggoda. Penampilan yang kedua harus menggoda terus gitu. Maka lokal karya orientasi ini adalah lokal karya yang harus menggoda. Karena awal dari segalanya. Jadi di awal tidak boleh membosankan. Awal-awal kok sudah tidak ada koordinasi, ini akan nanti CGP-nya akan kecewa ya. Oh ternyata begini ya. Harus seperti Bapak Ibu sebagai CGP waktu itu ya. Lokal karya orientasi sudah diketemukan dengan Bapak Kepala Sekolah, pengawas. Betapa bangganya CGP, ternyata tidak sendirian. Kepala sekolah ada, pengawas ada, ini sebuah dan PP-nya hebat ya. PP-nya memberikan istilahnya entertain IO-nya. Ini kan PP ini kan IO ya sama saja. IO-nya hebat, entertain sekali. Nah, ini kan berarti luar biasa. CGP-nya senang. Bapak Ibu sudah merasakan ya ketika ketemu PP yang hebat kan senang Bapak Ibu ya. Enggak bosan sampai sore, enggak ngantuk. Tapi ketika ketemu PP yang membosankan, waduh ngajar yang membosankan, itu juga ngantuk ya. Maka yang kira-kira kurang bagus tinggalkan, tapi yang bagus ambil. Nah, dan terapkan sebagai PP nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah banyak belajar nih dengan ketika menjadi CGP. Itulah yang Bapak Ibu ambil ya. Pak, berarti bisa menyalahi moderasi Pak? Ya tidak, moderasi tetap ya sesuai ya. Sesuai sesi, nggak boleh sesi 7 dikurangi sama hanya sesi 5 biar menarik Pak, nggak boleh. Tetapi bagaimana bisa mengemas itu? Makanya di sini perlu bedah tadi ya, untuk menyisipkan termasuk S-breaking-nya di situ disisipkan ya, sudah ada ya tuh ya S-breaking yang menarik. Kalau S-breaking boleh Pak, di luar itu boleh ya, misalnya mau menyisipkan S-breaking lain nggak apa-apa, asal waktunya biar masuk seperti apa. Dan juga medianya ya, karena Balai Guru Penggerak itu sudah menyiapkan media sesuai dengan moderasi. Misalnya bola warna merah, bola warna kuning. Tapi Bapak Ibu menggunakan media yang lain yang tidak bola, tetapi pakai misalnya
makanan pisang goreng gitu atau nasi uduk atau ayam bakar gitu ya. Nah itu nggak bisa menyediakan, itu harus Bapak Ibu sediakan sendiri karena sudah tidak sama dengan moderasi ice breaking-nya. Tapi intinya boleh asal Bapak Ibu sesuai dengan alur di situ, mendukung alur di situ ya. Karena moderasi seperti nanti ada ya itu ya kain di mata, kemudian itu sudah ada semua di sana, disiapkan. Jangan khawatir Bapak nggak perlu cari-cari bola merah, kain, tidak perlu. Ada nanti di balai besar sudah, balai guru sudah menyiapkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang lain, nanti mohon maaf kertas plano, HVS ini sudah disiapkan hitam merah. Oh Bapak mau menggunakan warna misalnya spidol, saya spidolnya warna ungu, ya nggak ada, ya harus cari sendiri karena memang mau mencari inovasi yang lain, silakan. Isolasi kertas, post-it ini sudah disiapkan semua ya, termasuk warna-warninya sudah semua. Oke, masih ada lagi mau ditanyakan, mumpung ketemu kita? Mungkin kami Pak dari kelompok 1 Pak sebelum ditutup Pak, konfirmasi aja. Iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, Bapak Fasilitator, apa yang disampaikan teman-teman dan Bapak sudah kami edit langsung Pak. Insya Allah sudah jadi. Sip. Ya ini sudah kami dampingkan, sandingkan mana tugas pengajar praktik dan mana aktivitas dari CGP-nya sudah kami sandingkan di sini semua, sudah runut, dan nomor 3 sudah kami ganti total Bapak. Di sini sudah sesuai dengan LMS seperti itu. Dan yang terakhirnya stakeholdernya di sini Balai Guru Penggerak sudah masuk. Ya. Itu saja Pak dari saya. Mungkin Pak Beno saya kembalikan Pak. Nah, ini ada Bu Katarina Porda. Mungkin Bu Katarina mau bertanya ini. Iya kepada Pak, saya betul. Ya, baik. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya soal isu penting Pak yang berkaitan dengan aktivitas lokakarya. Nah, kalau tidak salah di pertemuan yang keempat kemarin yang saya kutip itu berkaitan dengan isu penting ini ditanyakan atau menjelaskan kapan dilaksanakan LK-nya, lalu modul berapa dan sebelum LK berapa, seperti itu. Saya mohon konfirmasinya Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali. Ya, terima kasih diingatkan Bu Katarina. Jadi di pertanyaan pemantik Bu ya, kita lihat di jelaskan kesesuaian aktivitas pada lokakarya dengan tujuan aktivitas yang akan dicapai CGP saat pelaksanaan lokakarya ini. Kan pemantiknya begitu Bu ya. Jadi sesuai itu saja kesesuaiannya, misalnya aktivitas yang dilakukan pada lokakarya sudah sesuai dengan aktivitas yang ada di situ kan, semua aktivitas pada lokakarya orientasi sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh CGP. Oke, betul. Kemudian yang kedua pertanyaan pemantiknya yaitu hal apa yang menjadi isu penting pada aktivitas lokakarya itu. Isu yang dimaksud di sini adalah ini untuk semuanya saja ya, tidak hanya kelompok 1 ya. Hal yang paling isu penting ini simbol diri, keyakinan diri, pemetaan posisi diri, rencana pengembangan dan pemangku kebijakan untuk transformasi sekolah dan portofolio digital. Betul sekali. Artinya begini, kalau isu ini adalah hubungannya dengan sesi-sesi itu ya. Apakah nanti di dalam sesi itu Bapak Ibu cermati, misalnya ada rencana pengembangan diri, nanti kalau ada yang ada TIRTA dan seterusnya ya, tergantung lokakaryanya atau PI-nya apa. Kemudian stakeholder ada apa ya yang terlibat dan bagaimana aktivitasnya sudah dijelaskan dengan bagus oleh kelompok 3. Saya kira sudah betul untuk kelompok 1, jawabannya seperti itu. Tentang waktu dan seterusnya itu kalau nggak salah itu di lembar aktivitas yang lain ya Bu ya. Saya masih ingat itu apa ya yang kemarin itu PI dilaksanakan sebelum lokakarya 1. PI 1 dilaksanakan sebelum lokakarya 1. Mungkin satu minggu sebelum lokakarya 1. Itu tempatnya di atas kalau nggak salah, tapi di lembar aktivitas ini atau aktivitas yang lain ya. Coba kita lihat yang oh nggak ada ya, berarti di lembar aktivitas yang lain ya,
Kalau yang catatan analisis ya hanya seperti ini Bapak Ibu. Waktunya enggak ada. Mungkin di lembar aktivitas yang kemarin ya, yang sebelumnya ini ya. Seperti itu Bu Katarina ya. Saya kira sudah betul untuk kelompok 1. Saya kira cukup kelompok 1. Silakan closing statement dulu dan sekaligus penutupnya untuk kelompok 1. Ini belum ditutup ya tadi oleh kelompok 1. Belum ya? Belum Pak. Masih dikembalikan Pak Benny. Ya, silakan closing statement dari kelompok 1 ditutup dulu. Setelah itu kita akan mulai kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 untuk menutupnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang sudah memberikan penguatan dan memberikan kami satu pemahaman untuk kemudian nanti kita satu persepsi dalam menerapkan pasca, lebih-lebih di pasca tadi, pasca Lokakarya, karena titik poin yang kami tidak sama pemahamannya tadi itu di pasca Lokakarya itu tadi Pak. Jadi terima kasih untuk teman-teman kelas B dan juga Bapak fasilitator, kami sangat berterima kasih atas penguatannya. Kemudian marilah kita menutup diskusi ini dengan tepuk tangan untuk kelompok kami, kelompok 1. Oke, Bapak lanjut. Ya.